Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my class, good morning. How are you today? You will be fine. Okay. For this week we will learning about listen to. You can open your book page 10. Yeah, about listen to is simple future tense. I will give you describe about simple future tense. Ya, please open your book page 11. You can read simple future tense on the book, and I will describe you. Simple future tense is using to promise activity future. Jadi simple future tense ini digunakan untuk kejadian yang akan datang, yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dan ini belum terjadi, ya, baru ingin terjadi. Harus kalian ingat, ya. Simple future tense is using to promise activity future. Ya, jadi digunakan untuk aktivitas atau kejadian yang akan datang. The auxiliary, the simple future tense is will. Auxiliary yang akan kita gunakan dan menjadi salah satu ciri dari simple future tense ini adalah kata will yang artinya akan. Ya. Okay, I will give you describe about simple future tense and the formula and example. For describe, simple future tense is using to promise future activity. Jadi digunakan untuk kejadian atau aktivitas di waktu yang akan datang. The structural of simple future tense is positive, negative, interrogative sentence. Sama ya, seperti tenses-tenses sebelumnya, kita menggunakan 3 kalimat yang akan digunakan dalam tenses tersebut, yaitu kalimat apa saja, positif, negatif, dan interrogatif atau kalimat tanya. Nah, formulanya the formula of simple future tense is for positive. Look at this. For positive, subject plus will plus verb 1 plus object. For negative, subject plus will not or wants plus verb 1 plus object. Jadi kenapa di sini ada will not dan wants? Artinya sama-sama mempunyai arti yang sama ya. Kalian hanya pilih salah satu. Jika kalian ingin menggunakan keseluruhan yaitu will not, tapi jika ingin disingkat gunakan wants. Ya, ini singkatan dari will not, jadi wants. Nah, for interrogative, will plus subject plus verb 1 plus object. Di kalimat tanya ini yang biasanya will-nya digunakan setelah subject, tapi untuk kalimat tanya will-nya terlebih dahulu untuk menandakan kalau ini kalimat tanya. Bentuknya dari kalimat tanya. Will plus subject plus verb 1 plus object. Jawabannya ada 2. Kalau enggak yes atau no. Yes or no. Yes bla 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 will. Ya, misalnya ini subjeknya. Nah, no bla 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 will not or want. Subject biasanya yes plus subject plus will, or no plus subject plus will not or wants. Ya, bisa dimengerti ya sampai sini. Contohnya seperti ini. Contohnya, misalnya saya akan pergi ke sekolah. Saya akan pergi ke sekolah. Kita akan terjemahkan ke dalam bentuk bahasa Inggris. I akan, will, pergi, go, ke sekolah, to school. Berarti kalimatnya I will go to school. Nah, kita lihat masing-masing berperannya sebagai apa ya. I, a subject, sebagai subjeknya. Will sebagai auxiliary-nya yang menandakan ini adalah tenses dari simple future tense. Ya. Go, verb 1, kata kerja bentuk pertama. To school, objek, kemana kita akan perginya? Ke sekolah. Jadi saya akan pergi ke sekolah. In English is I will go to school. I a subject, will as auxiliary, go
as verb 1, to school as object. Oke. Nah, contoh lainnya yang berbentuk positif, negatif, and interrogative. Look at this. For positive, she will drink a coffee. She will drink a coffee. Dia akan meminum secangkir kopi. Ya. For negative, she will not or wants. Kalian bisa gunakan will not atau wants, hanya salah satu saja. She will not or wants drink a coffee. Dia tidak akan minum secangkir kopi. For interrogative, will she drink a coffee? Apakah atau akankah dia minum secangkir kopi? Jawabannya yes or no. Jika iya, yes she will. Ya, dia akan minum. Jika tidak, no she will not or no she won't. Ya, no, tidak, dia tidak akan minum. Ya, paham ya sampai sini? Untuk jelasnya kalian pelajari dulu bukunya. Perbedaannya apa saja untuk simple future tense for positive, negative, and interrogative. Ciri-cirinya adalah ada kata will yang artinya menandakan itu akan. Nah, jadi simple future tense ini belum terjadi, tapi akan terjadi di kemudian hari atau di masa yang akan datang. Okay, I think enough for describe about simple future tense. I hope you can understand to describe of me, and keep spirit and keep healthy. Dan Bu Dini ucapkan makasih banyak untuk menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.